Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Gustina dengan NIM 2310541009 akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan internasional. Yang pertama ada latar belakang. Sistem keuangan internasional merupakan struktur kelembagaan, aturan, mekanisme, transaksi, serta perangkat kebijakan yang mengatur aliran dana lintas negara. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan volume transaksi keuangan internasional, pertumbuhan pasar modal global, hingga kemunculan instrumen keuangan baru yang mampu mempercepat mobilitas modal dan memperluas akses pembiayaan. Yang pertama ada intervensi di pasar valuta asing. A. Dampak intervensi terhadap uang beredar. Intervensi valuta asing terjadi ketika bank sentral melakukan transaksi internasional untuk mempengaruhi nilai tukar. Tujuan intervensi ini adalah untuk mencapai target nilai tukar tertentu, yang mana dapat kita lihat dari tabel di samping, yaitu jenis transaksi, penjualan mata uang asing, dan pembelian mata uang domestik. Dampaknya pada cadangan internasional yaitu dapat menurun, yaitu sekitar min 1 miliar US dollar. Dampak pada basis moneter juga menurun. Kesimpulannya, bank sentral akan kehilangan cadangan dan memperketat basis moneter. Selanjutnya yaitu jenis transaksi pembelian mata uang asing dan penjualan mata uang domestik. Dampak pada cadangan internasional yaitu meningkat, dan dampak pada basis moneter juga meningkat, sehingga bank sentral dapat mendapatkan cadangan dan melonggarkan basis moneter. Jenis-jenis intervensi. Yang pertama, intervensi tidak disterilisasi. Intervensi ini dampak pada basis moneter tidak dinetralkan. Contohnya ketika Bank Sentral Amerika Serikat menjual 1 miliar US dollar mata uang asing, sehingga cadangan internasional akan berkurang. Basis moneter juga berkurang. Perubahan ini dapat mempengaruhi suku bunga dan akibatnya pada nilai tukar. Yang kedua yaitu intervensi disterilisasi, di mana dampak pada basis moneter dinetralkan melalui operasi pasar terbuka domestik. Contohnya, ketika Bank Sentral Amerika Serikat menjual 1 miliar US dollar mata uang asing, itu dapat mengurangi basis moneter, tetapi pada saat yang sama Bank Sentral membeli obligasi pemerintah, yaitu sekitar 1 miliar US dollar di pasar domestik, sehingga dapat meningkatkan basis moneter, dan cadangan internasional berkurang 1 miliar US dollar, tetapi basis moneter tidak berubah atau tetap, sehingga nilai tukar equilibrium tetap tidak berubah karena tidak ada pergeseran permintaan. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran, balance of payment, adalah metode pembukuan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran yang memiliki dampak langsung pada pergerakan dana antar negara. Metode ini untuk mengukur dampak transaksi keuangan internasional terhadap perkembangan perekonomian. Yang pertama ada neraca lancar atau current account, yaitu mencatat transaksi internasional yang melibatkan barang dan jasa yang diproduksi saat ini. Neraca perdagangan adalah bagian dari akun ini dan menunjukkan perbedaan antara ekspor dan impor. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Yang pertama itu mencatat penerimaan bersih dari transaksi modal. Yang kedua, aliran modal masuk ke suatu negara dicatat sebagai penerimaan. Yang ketiga, aliran modal keluar dicatat sebagai pembayaran. Defisit neraca berjalan yaitu menunjukkan bahwa pada nilai tukar saat ini permintaan asing terhadap ekspor Amerika Serikat lebih rendah daripada permintaan domestik terhadap impor. Selanjutnya ada rezim nilai tukar. Yang pertama yaitu ada rezim nilai tukar tetap.
yaitu nilai mata uang dipatok relatif terhadap mata uang lain, sehingga nilai tukar menjadi tetap. Mata uang jangkar adalah mata uang yang digunakan sebagai patokan bagi mata uang lainnya. Adapun ada mekanisme kerja nilai tukar tetap. Yang pertama itu ada mata uang domestik over value atau kelebihan nilai, yaitu nilai tukar pasar berada di atas nilai patokan. Bank sentral harus membeli mata uang domestik untuk menjaga nilai tukar tetap. Akibatnya, bank sentral akan kehilangan cadangan internasional. Jika intervensi ini dilakukan terus-menerus, cadangan dapat habis dan bank sentral harus melakukan devaluasi atau penurunan paksa nilai mata uang domestik tersebut. Yang kedua, ada mata uang domestik under value atau kekurangan nilai, yaitu nilai tukar pasar berada di bawah nilai patokan. Bank sentral harus menjual mata uang domestik untuk menjaga nilai tukar tetap. Akibatnya, bank sentral memperoleh cadangan internasional. Jika intervensi ini dihentikan, maka bank sentral dapat memilih revaluasi atau menetapkan nilai patokan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika suatu negara mematokkan nilai tukarnya pada mata uang yang jangkar negara yang lebih besar, negara tersebut akan kehilangan kendali atas kebijakan moneternya. Namun, hal ini dapat memaksa kebijakan yang lebih disiplin dari negara jangkar, yaitu biasanya memastikan tingkat inflasi yang rendah. B. Rezim nilai tukar mengambang atau floating exchange rate regime, yaitu nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi terhadap satu sama lain. Ketika negara mencoba mempengaruhi nilai tukar melalui jual beli mata uang, rezim ini disebut rezim mengambang terkendali atau dirty float. Bank sentral enggan melepaskan kemampuan mereka untuk melakukan intervensi karena membatasi perubahan nilai tukar dapat memudahkan perencanaan bisnis internasional. Selanjutnya yaitu kontrol modal atau capital control, adalah pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap aliran dana masuk dan keluar dari negara. Yang pertama ada kontrol arus modal keluar, yaitu kontrol ini cenderung tidak berfungsi terutama selama masa krisis. Kontrol ini dapat memperburuk masalah dengan memicu peningkatan capital flight atau pelarian modal, sehingga seringkali dapat menyebabkan adanya korupsi. Yang kedua yaitu ada kontrol arus modal masuk atau control on capital inflow, yaitu kontrol ini agak didukung karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Selanjutnya ada peran IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF dibentuk di bawah sistem Bretton Woods untuk menetapkan aturan dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami defisit. Yang pertama adalah Lembaga Pemberi Pinjaman Internasional Pilihan Terakhir atau ILLR. IMF telah memainkan peran sebagai ILLR yang merupakan kebutuhan dari sistem keuangan internasional. Yang kedua ada masalah bahaya moral atau moral hazard problem, yaitu di mana negara-negara yang tahu mereka akan diselamatkan oleh IMF mungkin didorong untuk mengambil risiko kebijakan yang berlebihan. Untuk membatasi hal tersebut, IMF perlu membatasi pinjaman hanya kepada negara-negara dengan pengawasan bank yang baik, sehingga peran ILLR perlu dilakukan dengan cepat dan jarang. Dapat kita simpulkan bahwa sistem keuangan internasional adalah kerangka kerja yang vital bagi ekonomi global, mengatur aliran dana, investasi, dan pembayaran antar negara. Sistem ini didasarkan pada dua mekanisme utama, yaitu intervensi pasar valuta asing oleh bank sentral seperti The Fed untuk mempengaruhi nilai tukar, dan neraca pembayaran sebagai sistem akuntansi untuk mencatat semua transaksi internasional, yaitu seperti neraca berjalan dan neraca modal. Sistem keuangan internasional beroperasi di bawah rezim nilai tukar yang berbeda, yaitu tetap, yang membutuhkan intervensi konstan dan disiplin moneter, mengambang atau mengambang terkendali. Selain itu, sistem ini menghadapi isu kontroversial seperti efektivitas kontrol modal
Dalam mengatur aliran dana ada masalah bahaya moral yang dapat menimbulkan dari peran IMF sebagai pemberi pinjaman terakhir internasional. Secara keseluruhan, sistem keuangan internasional berupaya dapat menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar dengan otonomi kebijakan moneter suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.